Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Pak Pendi. Untuk konten hari ini saya akan memperlihatkan atau ngasih petunjuk tentang penggunaan e-modul di belajar online masa pandemi COVID-19 saat ini. Jadi dengan belajar online saat ini tidak ada alasan bagi siapapun. Jadi semua diharapkan aktif dalam belajar, karena nantinya nilai kalian akan tetap diinput di rapot. Jadi apapun kendalanya diharapkan dikonsultasikan ke guru mata pelajaran masing-masing atau wali kelas. Jadi malam ini atau hari ini, kesempatan hari ini saya akan memberitahu tentang petunjuk penggunaan e-modul SMA. Ya, e-modul SMA ini adalah salah satu terobosan atau cara yang sangat bagus bagi penggunaan media sosial saat ini. Jadi digunakan yang bermanfaat. Contohnya bagi pelajar SMA tentang belajar di rumah selama pandemi COVID-19 saat ini. Ya, oke, next. Di sini terlihat sudah link HTTP-nya, kalian bisa kunjungi, bisa kalian buka-buka. Di situ semua tertera semua mata pelajaran yang ada di SMA. Oke, kita lanjut ke langkah selanjutnya. Di sini sudah memasuki, klik linknya baru masuk di e-modul SMA. Di sini banyak tertera atau terlihat mata pelajaran yang ada di SMA. Ini terlihat ada geografi kelas 10, ada geografi kelas 12, ada geografi kelas 12. Ada PJOK kelas 10, ada PJOK kelas 10, kelas 11, kelas 11, kelas 12 dari berbagai sumber ya. Dan ini terlihat ada PPKN, ada matematika peminatan, lanjut ada matematika umum. Tinggal kalian klik aja mana sesuai mata pelajaran yang kalian ampuh atau kalian pelajari. Di situ kalian klik saja, nanti akan keluar. Sebentar lagi akan saya tunjukkan caranya. Di sini canggih untuk e-modul SMA, jadi enak. Yang punya HP Android bisa dipelajari dimanapun kalian berada. Di sini ada juga sejarah Indonesia. Ingat pesannya Bung Karno, jas merah, jangan sesekali melupakan sejarah ya. Bangsa yang besar itu adalah bangsa yang menghargai jasa-jasa para pahlawannya ya. Kalau tanpa pahlawan yang berjuang untuk kemerdekaan Indonesia, tidak mungkin kita bisa menikmati kemerdekaan Indonesia hingga sampai saat ini. Itulah pentingnya dari belajar sejarah. Di sini terlihat juga seni budaya. Ada seni budaya kelas 10, ada seni budaya kelas 11, ada kelas 12. Terlihat juga sosiologi. Ya, di sini sampai kelas 3 juga ada. Bahasa dan sastra Indonesia ada juga e-modul SMA-nya. Ya, bisa kalian pelajari, nanti linknya akan terlihat ya. Contohnya di sini kita klik sejarah atau matematika kah, di mana terserah. Saya akan memberi contoh salah satu penggunaan petunjuk cara pengoperasian e-modul ya. Contohnya kita buka sejarah ya di sini.
sekalian saya akan memberi wawasan sedikit tentang mengenai sejarah. Tinggal klik saja. Nah, di sini ada double matematika umum dan sejarah. Kalian pilih salah satu rak buku ini. Tinggal klik sejarah Indonesia, umpama kelas 10 ya. Ntar di sini bisa kalian telusuri melalui yang di atas sendiri ya. Di sini tertera semua mata pelajaran SMA, PPKN, bahasa Indonesia, matematika, sejarah Indonesia, bahasa Inggris, seni budaya, PJOK, prakarya kewirausahaan, matematika peminatan, fisika, biologi, kimia, sejarah, ekonomi, geografi, sosiologi, antropologi, bahasa, sastra Indonesia, bahasa dan sastra Indonesia. Kalau kalian ngeklik ada salah satu mapel yang tidak tertera di e-modul, berarti mungkin dalam proses ya. Jadi penggunaan media online saat ini sangat dimudahkan, atau belajar online di musim pandemi COVID-19 saat ini sangat mudah, bisa belajar. Contohnya kalian klik di sini sejarah. Nah, Norosul sejarah umpama Norosul, contohnya kita buka PPKN. Nah, kan muncul PPKN muncul, kalian klik saja. Ya kan? Kalian klik. Nah, di sini akan keluar view. Teman lihat ya, teman nonton. Kalian buka, tunggu proses sesuai dengan jaringan internet. Nah, di sini e-modul menampilkan salah satu mapel yang kalian pelajari atau yang mau kalian pelajari. Nah, tinggal geser saja, geser ke kiri. Nah, jadi tampilan e-modul saat ini sangat canggih, seperti buku-buku pada umumnya yang kalian temui di sekolah. Ya, di sini ada pengantar, penyusun, daftar isi. Nah, di sini ada e-modul referensinya, peta konsepnya. Nah, di sini bisa kalian jom. Nah, di sini ada glosarium. Nah, di sini jelas sudah tertera semua. Nah, pengertian-pengertian eksekutif, federatif, kekuasaan, legislatif, negara, republik, yudikatif. Nah, di sini tentang negara. Contohnya yang akan saya bahas tentang negara. Negara adalah suatu organisasi kemanusiaan atau kumpulan manusia-manusia yang berada di bawah suatu pemerintah yang sama. Ya kan? Pastinya kalian gambaran pengertian negara pasti terlintas di pikiran kalian. Seperti apa ya contohnya, kayak negara Republik Indonesia. Kenapa di sini suatu organisasi manusia atau kumpulan manusia? Nah, kalau suatu negara tidak ada manusianya atau organisasi yang membentuk, yang mendirikan, ya itu tidak bisa disebut sebagai negara. Yang berada di bawah suatu pemerintahan yang sama. Nah, yang sama ya. Oke, kita lihat contoh selanjutnya. Tampilan selanjutnya seperti ini ya. Jadi kalian tinggal klik kiri. Jadi tampilan ini mirip seperti buku-buku yang ada di sekolah-sekolah kalian. Jadi sekarang bisa diakses melalui internet, melalui HP atau PC atau laptop yang kalian miliki saat ini. Bagi yang tidak punya PC atau Android atau HP, teman yang lain tolong dipinjami, dikasih, saling membantu itu bagus ya. Apalagi untuk belajar ya, saling membantu itu indah. Itu salah satu ciri khas bangsa Indonesia, saling gotong royong ya. Apalagi gotong royong mengenai belajar itu sangat mulia betul, mengalir ilmu kalian nanti. Ya, oke, kita lihat contoh petunjuk dari penggunaan modul. Petunjuk bagi siswa. Nah, di sini kalian pelajari juga bisa, atau saya bacakan di sini untuk memperoleh prestasi belajar secara maksimal.
Maka langkah-langkah yang perlu dilaksanakan dalam modul ini antara lain otomatis dibaca, ya kan, tidak hanya dibuka-buka. Ya seperti tadi bisa kalian geser. Ini nanti ngambil di kuotanya internet, kapasitas kuotanya tidak terlalu banyak kok modul. Irit, murah kok. Soalnya saya sudah mencoba, ini tidak pakai wifi karena saya pakai kuota data. Nah, irit aja kok. Jangan khawatir, kalau tentang server modul ini sangat terjangkau. Tidak mahal-mahal seperti kalian buka TikTok, YouTube. Nah, itu terkuras memang kalian nanti. Nah, di sini ada juga petunjuk bagi guru. Dalam setiap kegiatan belajar, guru berperan untuk membantu siswa dalam merencanakan proses belajar, membimbing siswa dalam memahami konsep analisa dan menjawab pertanyaan siswa mengenai proses belajar. Nah, di sini semua tertera ya. Semua tertera. Oke. Oke, lanjut tampilan modul lampiran selanjutnya, yaitu materi pembelajaran. Sama kan seperti buku-buku pada umumnya. Nah, di sini itulah canggihnya modul. Kita tetap harus bersyukur, menjunjung tinggi nama baik negara Republik Indonesia kita ini, khususnya di dunia pendidikan ya, karena pemerintah kita saat ini sangat mendukung dan sangat mendukung tentang kemajuan teknologi, khususnya di dunia pendidikan. Nah, di sini ada tujuan kegiatan pembelajaran 1. Nah, contohnya nomor 2 ada uraian materi. Di sini ada macam-macam kekuasaan negara. Nah, kalian buka, muncul kan? Nah, di sini macam-macam kekuasaan negara muncul di sini terlihat. Nah, John Locke, legislatif, eksekutif, federatif. Nah, tinggal kalian klik saja itu. Minat menurut siapa, kalian klik saja di situ, nanti akan muncul. Nah, di sini gambar, video nanti akan timbul juga, kalian klik aja ya. Nah, siapa tahu di rumah pakai wifi sambil baring-baring ya bisa dibuka-buka sambil belajar. Oke, next kita ke lembar slide selanjutnya. Nah, sudah jelas semua. Nah, di sini ada konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Contohnya, jadi lengkap selengkap-lengkapnya seperti buku di perpus pada umumnya, seperti buku modul yang kalian pinjam di perpus di bawah sekolah, ya kan? Kalau itu kan dibawa berat, dibawa kemana-mana berat. Nah, apalagi kalian harus pinjam ke perpus sesuai tanggalnya, tolong dikembalikan sesuai syarat ketentuan yang berlaku ya. Nah, gimana pun belajar jujur, belajar disiplin dalam segala hal ya. Insya Allah kalian nantinya akan sukses. Dan yang nonton video ini saya doakan juga sukses semua buat kalian. Sehat walafiat, jaga kesehatan selalu, kemanapun kalian gunakan masker. Nah, di sini tertera semua jelas sesuai jumlah lembaran yang ada di mata pelajaran PPKN. Nah, di sini terlihat juga di paling pertengahan sesuai bab materi awal ada juga latihan isi. Nah, latihan isi-nya ini kalian juga bisa mengerjakan. Nah, di sini ada alternatif penyelesaian ya. Di situ kalian tinggal klik saja. Alternatif, jelaskan pengertian dari kekuasaan legislatif. Nah, contohnya ya saya zoom dulu ya kan. Saya zoom, diklik aja. Penyelesaiannya nanti kalian akan nemu dengan sendirinya. Oke. Nah, contohnya nomor 3, yang memang masih menjadi urusan atau kewenangan pemerintah pusat dalam konsep otonomi daerah adalah alternatif penyelesaiannya. Ini gimana alternatif?
Jadi kalian tuh harus cari alternatif penyelesaian sesuai pola pikir kalian yang kalian pelajari dari e-modul ini tentang mapel pelajaran yang ada yang sudah kalian baca. Jangan lupa e-modul mulai awal dibaca materinya karena di situ berisikan ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi pengetahuan dan wawasan kalian ke depannya. Tidak rugi kok kalau untuk belajar. Karena belajar ini karena membuka wawasan kita seluas-luasnya. Ya, apalagi yang suka baca. Bagus, wawasan akan bertambah terus. Oke? Nah, di sini tampilannya. Ya, sudah, Mas. Nah, di sini terakhir berarti apa? Kita buka lagi contohnya penilaian diri satu. Nah, ini jadi seperti kuesioner ya. Seperti penilaian diri satu, jawablah pertanyaan berikut dengan jujur dan bertanggung jawab. Kuesioner ya. Nah, di sini sudah jelas pertanyaan, apakah Anda telah mengetahui bentuk dari kekuasaan Indonesia? Nah, di situ kalian mulai awal e-modul sesuai mata pelajaran yang ada kalian baca. Di situ nanti kalian klik jawabannya ya atau tidak. Apakah Anda telah mengetahui bentuk dari kekuasaan Indonesia? Ya, seperti yang kalian lihat saja untuk saat ini. Nah, kekuasaan Indonesia itu seperti apa menurut pandangan kalian? Nah, makanya banyaki wawasan, banyaki pengetahuan, resapi sosial media yang ada. Jangan sampai nyebar-nyebar hoaks, karena hoaks sekarang dipidana ya. Makanya ada saring sebelum di-sharing ya. Nah, di contohnya lagi nomor 2, apakah Anda telah mengidentifikasi sistem kekuasaan negara Republik Indonesia? Nah, mengidentifikasi sistem kekuasaan negara Republik Indonesia. Nah, kalian di sini jawabannya kalian terapkan sesuai kemampuan pola pikir kalian mengenai kekuasaan negara Republik Indonesia. Tinggal kalian klik ya atau tidak. Nah, karena ini akan menambah wawasan. Karena sepengetahuan kalian terapkan di penilaian diri satu ini. Penilaian diri ya mengenai diri kita sendiri ini. Untuk negara Republik Indonesia ini seperti apa? Makanya rakyat ini berhak untuk mengetahui dan memantau perkembangan negara Republik Indonesia tercinta kita ini. Nah, contohnya nomor 3 lagi, apakah Anda telah menganalisis jenis kekuasaan Indonesia? Menganalisis. Kalian menganalisis. Contohnya menganalisisnya seperti kalian lihat-lihat berita yang ada, perkembangan pemerintahan seperti apa, di musim pandemi COVID-19 ini seperti apa, gejolak pendidikan seperti apa. Nah, dipilah-pilah keuangan negara Republik Indonesia ini seperti apa. Ya, kalian lihat, kalian searching di Google, di berita-berita, Instagram, di YouTube, ada semua untuk menganalisis jenis kekuasaan Indonesia ini. Sekarang TikTok aja ada beritanya. Jadi semua sosial media sekarang sangat berperan. Jadi tergantung yang mengonsumsinya. Makanya bijaklah dalam bersosial media, tetap hati-hati dan waspada. Kalian kalau berinternet yang baik-baik, karena server ini mantau terus 24 jam. Oke, nomor 4 contohnya kayak apakah Anda telah menganalisis pembagian kekuasaan secara horizontal? Pembagian kekuasaan secara horizontal. Beda ya dengan vertikal ya. Ini horizontal. Nah, nanti kalian klik ya atau tidak. Atau kalian buka sendiri. E-modul. Kalian telusuri di Google. Linknya e-modul nanti akan ada. Kalau memang ada teman yang memiliki link, disebarkan ke teman di grup kelas untuk petunjuk penggunaan e-modul SMA ini. Oke, contohnya kayak apakah Anda telah mengetahui bentuk dan jenis kekuasaan yang ada di Indonesia? Ayo, di sini kalian pilih saja jawaban menurut
penilaian diri kalian sendiri. Seperti apa? Apakah Anda telah mengetahui bentuk dan jenis kekuasaan yang ada di Indonesia? Sekarang sangat mudah, sangat enak mempelajari melalui internet. Cuman internet, sosial media ini ada lemahnya juga, ada kelebihannya juga. Ya, tetap jaga adab, sopan santun, dimanapun kalian berada, meskipun kalian bersosial media, jangan sampai menyinggung satu sama lain. Tetap jaga persatuan dan kesatuan kita ini, berbagai macam suku dan bangsa agama, ya. Nah, di sini ada latihan pilihan ganda 1. Jelas terlihat. Pilihan ganda 1 sudah terlihat. Kalian nanti bisa coba-coba ngerjakan di rumah. Atau sebelum mengerjakan atau mempelajari e-modul ini, kalian bisa sharing dulu. Tanya dulu, konsultasikan dulu ke guru mapel di sekolah kalian masing-masing. Atau di guru mapelnya masing-masing. Gimana Bu, Pak, saya mau mempelajari isi e-modul yang ada di internet ini tentang mata pelajaran PPKN, tentang mata pelajaran sejarah. Kalian konsultasikan atau minta petunjuk dari guru atau wali kelas kalian yang di sekolah, ya. Jadi di masa musim pandemi COVID-19 saat ini enak dan gampang belajar online. Karena belajar ini dimanapun tempat kalian berada, jadikan di situ sekolah. Siapapun orang yang kalian temui yang memang biasa, jadikan itu guru kalian. Apa yang lebih utama, yang lebih tua daripada kalian. Kalian juga bisa menilai orang tersebut gimana, dari cara omongnya juga kalian bisa menilai. Kalau memang orang tersebut lebih tua daripada kalian, bagus untuk dijadikan motivasi, jajak pendapat, oke, jadikan itu guru kalian. Jadi guru itu tidak hanya di sekolah, yang kalian temui. Jadi guru, orang yang setiap kalian temui, orang memang lebih dewasa daripada kalian, jadikan guru. Minta pendapatnya. Di situ kalian akan mengukur pola pikirnya. Kalau memang kalian wawasan lebih lumayan daripada orang tersebut, tetap kalian harus rendah hati, tidak boleh sombong, ya. Karena kesombongan itu akan menghancurkan segala-galanya. Tetap rendah hati sesuai dengan tupoksi pendidikan kalian. Karena orang yang berpendidikan tuh pasti tahu mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang pantas dan mana yang tidak pantas. Oke, kita next. Nah, ini contoh latihan soal pilihan ganda. Enak kan? Jadi kalian buka-buka, kalian pelajari, nah kan, tinggal klik A, B, C, D, sesuaikan dengan pertanyaan dan jawaban yang tepat kalian pilih. Atau konsultasikan ke guru mapel atau wali kelas. Betulkah tidak ini Pak, Bu? Tolong dinilai atau revisi. Nah, nanti insya Allah kemungkinan memang ini sekarang e-modul sudah ada di sekolah, dimanapun sekolah itu menggunakan memang sekarang. Ya, di sini ya. Kebanyakan menggunakan. Jadi kalian bagi yang belum tahu, siapa tahu yang menonton video ini Bapak Ibu anaknya mohon dibimbing, ya. Karena selama musim pandemi COVID-19 saat ini masih belajar tidak boleh tatap muka, yaitu masih belajar online. Jadi untuk orang tua saat ini harap bersabar untuk memantau anaknya selama belajar di rumah, selalu memberi semangat, wawasan yang baik-baik. Guru dan orang tua itu adalah sama-sama ujung tombak pendidikan, sama-sama berperan penting, ya, sama-sama berperan penting untuk pendidikan Indonesia yang lebih maju.
Oke, di sini kegiatan pembelajaran 2. Jadi selanjutnya ada seperti modul pada umumnya di sekolah-sekolah. Nah, ini contohnya. Kalian bisa baca nanti. Ini tentang e-modul yaitu mapel PPKN yang saya jadikan petunjuk atau contoh penggunaan e-modul SMA. Ya. Nah, kalian buka-buka saja karena ini tidak banyak kok makan kuota atau internet. Apalagi yang pakai wifi santai-santai saja. Kalau yang pakai kuota tidak usah khawatir kuota cepat habis karena konsumsi kuota internetnya sangat rendah atau murah. Kecuali kalian buka IG, YouTube, Facebook itu beda. Itu banyak itu memang. Makanya kuota cepat habis. Apalagi nonton video. Sudah TikTok itu konsumsinya kuota lebih kencang. Nah, cepat habis kalau memang kalian ngisi tanggung-tanggung. Tapi akan semua disesuaikan dengan sesuai kemampuan ekonomi yang ada. Bagi yang tidak punya HP Android, mohon bersabar, tetap cari celah gimana caranya bisa belajar online ya. Kalian konsultasikan ke gurunya, ke wali kelas kalian ya. Tetap semangat. Yang tidak punya HP, dimanapun kalian berada tetap semangat belajar, tidak usah tidak usah minder. Karena teman yang baik juga bagi teman yang tidak memiliki HP karena faktor ekonomi, pahamlah ya, tolong dibantu untuk belajar selama online di rumah ini ya. Jadi kalian bisa buka-buka ini, nanti pasti diterapkan di ujian sekolah, pasti akan keluar sesuai materi yang sudah kalian pelajari. Pasti sedikit banyak akan keluar karena guru mapel ini menyesuaikan dan mengeluarkan soal-soal sesuai yang kalian pelajari. Nggak mungkin guru itu memberi tugas soal yang belum kalian pelajari. Nah, itu kalau memang ada guru seperti itu ngasihkan yang belum dikasih materi atau pembelajaran sebelumnya, ya itu boleh dipertanyakan. Ya, tidak apa-apa, saling mengingatkan. Guru dan murid harus saling sama-sama mengerti. Ya, murid juga gitu, tetap jaga adab, sopan santun, tata krama dimanapun kalian berada, meskipun di sosial media. Ya, untuk guru-guru Republik Indonesia, guru-guru yang ada di Indonesia, saya doakan sukses selalu, sehat selalu buat kalian semua. Salam hormat selalu dari saya untuk guru-guru di Indonesia saat ini. Tetap semangat memberi edukasi yang baik kepada anak didiknya. Tetap mencari terobosan-terobosan yang ada selama belajar online di rumah. Jangan takut mau mencoba. Terus coba dan mencoba. Enak sekarang apa-apa. Bagi yang tidak ngerti seperti ini, di YouTube ada tutorialnya. Kalian bisa ngasih contoh meskipun itu tidak sama persis. Setidaknya itu sudah ada tutorialnya, cara-cara dasar yang ada ya. Jadi umpama tidak ngerti ini, kalian buka langsung Google. Nah, setidaknya kan tahulah. Umpama contoh pengecekan email seperti apa di komputer PC, merek apapun, klik aja di Google, itu nanti akan keluar tutorial tata caranya. Nah, jadi sekarang itu sangat dimudahkan. Nah, disitulah pentingnya keunggulannya dari teknologi saat ini. Tetap kita dukung karena kemajuan negara Republik Indonesia dari situ ya. Kita harus dukung, jangan mau kalah dengan negara-negara lain yang sudah berkembang sebelumnya. Karena kita ini mengevaluasi dan mencoba terus, apalagi ini Kemdikbud juga memberi terobosan-terobosan terbaru mengenai pendidikan di Indonesia. Bagus betul. Nah, ini terakhir ada daftar pustakanya kan. Nah, jadi e-modul ini sudah jelas dari sumber referensi yang paten.
daftar pustakanya. Contohnya ini PPKN dari Erwin Muhammad 2012, Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesia, Bandung, Rafika Aditama. Nah ini jadi sumber referensinya itu sudah jelas. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 2016, Suharyo Sulaiman dan Nasri Effendi 2001, Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Republik Indonesia, Jakarta, Lembaga Administrasi Negara. Nah, jadi kalian tidak usah khawatir. Jadi modul online ini seperti modul yang ada di sekolah pada umumnya. Jadi selama COVID-19 tidak ada alasan bagi kalian yang masih status pelajar untuk belajar terus atau belajar online di rumah, supaya tidak tertinggal dari pelajaran-pelajaran yang ada. Terus tanya dengan teman satu sama lain, ada tugas kata dari guru, kalau memang gabung dengan grup, pantau terus grup agar tidak ketinggalan. Ada tugas dari guru, kerjakan dengan pelan-pelan. Nah, kalau memang ada target dari guru itu bersamaan targetnya dengan mapel lainnya, kalian konfirmasi ke gurunya. Insya Allah gurunya pasti baik kok, pasti bisa memaklumi. Karena kan guru satu sama lainnya kan untuk memberi jadwal pelajaran ini kan selama COVID-19 belajar online ini kan tidak menentu jamnya. Tapi saya yakin karena saya sebagai guru di SMA juga, saya paham mengenai hal ini. Ya. Jadi untuk anak murid tetap tanya, konsultasikan kepada guru mapelnya masing-masing atau ke wali kelas. Jangan diam saja selama COVID-19. Tanya, sharing, konsultasi mengenai pelajaran. Siapa tahu yang belum ngerjakan tetap dikerjakan. Bagi ada temannya yang tidak memiliki Android atau HP, dilaporkan ke wali kelasnya atau gurunya. Insya Allah gurunya akan memaklumi hal tersebut, ya. Karena Menteri sudah memberitahu selama COVID-19 ini memang betul pembelajaran itu tidak efektif. Tapi mau gimana lagi, selama COVID-19 saat ini, jadi tidak boleh untuk sementara tidak boleh untuk tatap muka belajar karena rentan. Percaya tidak percaya, coronavirus itu ada, ya. Itu tergantung dari penilaian orang masing-masing. Tetap semangat, tetap belajar. Bagi orang tua tetap pantau anaknya, memberikan wawasan yang baik, semangat yang baik. Insya Allah sukses pada nantinya untuk anak didik Indonesia dan guru. Semangat terus, saya doakan sukses, sehat selalu, jaga kesehatan, kalau keluar jangan lupa pakai masker. Oke, cukup sekian mengenai petunjuk penggunaan e-modul di pembelajaran online selama COVID-19 saat ini. Oke, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, share. Salam sukses.